Jadi gampangnya kita itu ngampung. Kalau sudah para wali-walinya itu sudah lesok ngabisin saya mengambil akhlak yang karu-karuan, pas doa jelek, wah habis, nggak bisa itu, nggak bisa harus sudah pasti itu pasti. Nah, untungnya ya memang para wali semuanya itu nggak ada yang nggak ada yang keras, artinya nggak ada yang gak kasihan kepada umatnya. Jadi karena sesuai dengan sabdanya Nabi, para wali itu memperoleh sampai mendapatkan sampai oleh Allah Ta'ala itu diberi derajat wali ini bukan karena ilmunya, bukan karena ilmunya dan bukan karena ibadahnya, tapi bisa khawatir nafsi. Itu sabda Nabi. Jadi alama yanalubi bisa khawatir nafsi. Jadi diperoleh sampai mendapat dijadikan wali oleh Allah karena ini sahwah nafsi itu hatinya tuh gampang kasihan gitu. Gampang sayang, gampang kasihan, gak gampang pegelan, gak gampang marah dan gitu. Jadi itu memang dari sahwat nafsi itu. Kalau pas walinya keras-keras seperti salah sedikit pas minta kepada Allah supaya dizikir seperti kaumnya Nabi Musa nanti. Nabi Musa kan termasuk salah satu rasul yang keras memang. Wataknya banyak. Coba jawab Nabi Musa. Berapa kali Bani Israel mendapat musibah? Ada yang dijadikan kera oleh Nabi Musa. Marah Nabi Musa jadi kera kaumnya. Ada yang jadi babi. Kena sabda Nabi Musa. Korun itu dibeskan oleh Nabi Musa dimakan tanah. Jadi Nabi Musa itu memang ada yang begitu juga. Ada yang kalau sudah gregetan nih melihat kaumnya, ada yang keras juga. Itu ada yang seperti Nabi Musa. Karena apa? Sabdanya Nabi itu ulama umati ka anbiya Bani Israel. Itu sabdanya Nabi. Ulamanya umat itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Lah nabi-nabi Bani Israel bagaimana? Ada yang wataknya keras seperti Nabi Musa, ada yang lembut, sayang, terus Nabi Isa. Nabi Isa itu malah Nabi Isa itu pelajarannya itu sangat sayang. Malah mengatakan kepada sahabatnya, "Hei, kalau kamu ditempeleng oleh orang pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu, suruh tempeleng sekali lagi." Itu kalau pelajaran Nabi Musa begitu, Nabi Isa itu begitu. Sangat sayang gitu, sangat sabar. Kalau Nabi Musa, keras Nabi Musa. Dan kita tahu sejarah Nabi Musa sangat keras. Nah, itu kalau wali-walinya Allah begitu juga. Nah, para wali-walinya Allah itu ada yang keras, tapi rata-rata walaupun keras bagaimana masih masih mempertimbangkan. Ya, jadi gampangnya kita di dalam hidup ini bermasalah segalanya sampai kalau gini-gini ini ngampung kepada para wali itu. Kalau seandainya para wali sudah nggak omes ya habis nanti sudah. Ya seperti terjadi tsunami itu walinya nggak omes itu sudah. Walinya sudah nggak omes melihat ngakunya Islam. Kok narkoba terus, perampokan terus, kan waktu itu kan merampok untuk biaya perang, kamu kan dapatnya merampok itu, buat biaya perang merampok punya penduduk, terus perdagangan narkoba segalanya, akhirnya walinya kan gregetan itu. Jadi walinya di sana itu kan gregetan. Memang ada daerah-daerah itu yang namanya abdal itu memang ada. Untungnya butuh buahnya. Para wali itu yang namanya abdal itu sebagian hadis mengatakan wali abdal itu tersebar di seluruh dunia itu ada 600. Tapi 600 itu mempunyai anak buah yang namanya rijal. Wah, itu buahnya. Bahkan sejak 40 sampai dikatakan bahwa di antara 41 orang itu ada yang jadi anak buahnya itu. Kalau kumpul sampai ada 41 orang itu ada satu termasuk rijal. Itu tersebar. Lah abdalnya itu cuma 600 itu tersebar di seluruh dunia. Lah kalau abdalnya itu sudah nggak omes mungkin kita nggak tahu siapa abdalnya Jember atau Jawa Timur atau 1 atau 2 yang nggak tahu. Kalau dulu yang sudah meninggal itu kita tahu seperti Hamid Pasuruan,
terus siapa, terus Habib Muhdor Bondowoso, Jaini Peton, Umar Sumber Beringin, ini abdal dulu, abdalnya Jawa Timur. Nah kalau sekarang kan tidak ada yang tahu. Dulu abdalnya adalah wali abdalnya Jawa Timur itu ya Habib Kesuruan, Habib Habib Muhdor Bondowoso, Kiai Jaini Peton, siapa? Umar Sumber Beringin. Dulu itu anunya abdalnya Jawa Timur. Lah kalau sekarang yang nggak tahu siapa abdalnya sekarang yang gantikan. Tapi disebutkan dalam hadis abdal itu tidak meninggal kecuali ada yang mengganti. Nah, ya mungkin ya cuma gantinya kita nggak tahu. Yang tahu siapa ya sama abdalnya. Yang tahu siapa yang tidak tahu ya sama abdalnya gitu. Di situ. Jadi di sini yang kita petik bahwa ini seperti kejadian lalu. Kalau ini kenapa kok sampai ada banjir bandang zaman Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh doanya Nabi Nuh. Tidak sabar Nabi Nuh waktu itu sudah. Karena sudah dakwahnya saja sudah 950 tahun. Jadi kan lesok. Kok tidak beriman gitu. Minal karbil adi manasornahu nagawan hadilan katahu. Innahum masuk fakrunahum ajmain. Wa Daud dan ingatlah Nabi Daud wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman. Nah ini kita supaya ingat akan sejarahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini yang kita petik apa di antara dua ini? Karena Nabi dua ini, Daud dan Nabi Sulaiman ini di samping Nabi kedua-duanya ini adalah raja besar. Nah, jadi yang kita petik dari ini pelajaran bagaimana supaya ingat pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya syukurnya beliau. Bagaimana Nabi Daud itu di samping dia itu seorang nabi, tapi beliau itu adalah seorang raja. Begitu juga Nabi Sulaiman. Di samping dia ada seorang rasul, nabi dan rasul, dia itu juga seorang raja. Idyahkumani kala keduanya tadi menghukumi fil harsi di dalam tanaman. Itnafasat ya. Tatkala merusak atau memakan di dalam tanaman tadi sapa gonamul kaum artinya kambingnya kaum. Wakuna dan keadaanku lihukmihim kepada hukumnya mereka tadi syahidin adalah orang-orang yang menyaksikan. Lah maksudnya ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini betul-betul seorang raja, seorang hakim yang begitu yang sangat yang adil. Yang ini yang kita petik. Waktu itu diceritakan ada orang kambingnya kaum itu makan tanaman dan minta hukuman, menuntut minta hukum kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan setelah dihukumi oleh keduanya tadi sangat adil sekali. Nah, saya itu ceritanya agak kurang bisa membaca ini. Maksudnya di situ. Fahamnaha maka aku fahamkan Nabi Sulaiman kepada hukuman. Fahamnaha maka aku fahamkan kepada hukum tadi sapa Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Wakula dan dua-duanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tadi ataina aku berikan hukman yaitu kebijaksanaan wa ilman dan ilmu. Wasahorna dan aku tundukkan ma'a Daud bersama Nabi Daud aljibala gunung-gunung. Yusabina bertasbih watwairo dan burung-burung. Wakuna dan keadaanku fa'ilin adalah orang. Wakuna dan keadaanku fa'ilin adalah orang yang mengerjakan, yang menundukkannya. Ini Nabi Daud ini memang diberi kelebihan oleh Allah. Kelebihannya Nabi Daud ini apa? Kalau Nabi Daud waktu itu membaca kitab Jabur, nah itu. Ini hening semuanya. Memang ya gunung-gunung itu ikut mendengarkan bertasbih, bahkan angin itu berhenti bertiup dan bahkan burung-burung itu berhenti berterbangan. Gitu. Kalau sudah mendengarkan kalau sudah mendengarkan suaranya Nabi Daud membaca kitab Jabur, itu hening semuanya. Semuanya ikut bertasbih, gunung-gunung, burung-burung berhenti berterbangan, berhenti berbicara, bahkan angin berhenti meniup. Hening semua mendengarkan, ikut bertasbih bersama Nabi Daud, itu maksudnya begitu.
Makanya sampai sekarang itu kalau suara bagus seperti suaranya Nabi Daud katanya itu kan begitu. Karena itu. Dan Nabi Daud ini memang dituruni kitab Zabur, dan isinya kitab Zabur memang doa-doa dan syair-syair. Kalau pegangannya Nabi Daud sendiri apa? Untuk mengatur pemerintahan, untuk menghukumi. Kalau orang minta hukum, minta keadilan, Nabi Daud menghukumi dengan kitab Taurat. Kitab Taurat. Jadi Nabi Daud ini ya melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Jadi yang dibuat menghukumi itu kitab Taurat. Karena apa? Di dalam kitab Zabur itu tidak tertera masalah hukum pidana, hukum apa tidak. Yang ada cuma doa-doa dan syair-syair. Itu di hadis disebutkan, keterangan hadis disebutkan demikian. Jadi kalau menghukumi itu pakai kitab Taurat.